Kalau yang pertama Pak tadi, Apakah azan kedua boleh berdoa, Bu ya? baik, sini lah ya. Waktu khutbah, tugas pertama kita adalah mendengarnya. Adapun panjatan-panjatan doa adalah di saat ada hubungannya dengan misalnya khotib menyebut apa, kemudian khotib mendoa, kita mengamini doanya. Jadi sebaik-baik amalan adalah mendengarkan khotib di saat khutbah. Adapun di saat dia berdoa, tentunya kalau menghabiskan waktunya dari awal akhir untuk berdoa, untuk membaca zikir sendiri itu ya bukan amalan yang tepat dong kalau seperti itu. Kalau masalah keharamannya kan dalam madhab kita itu yang dikatakan tidak hanya diimbauan seperti itu bahwasanya itu. Kalau madhab lain mengatakan haram kita berbicara omongan manusia. Kalau omongan zikir dan sebagainya memang berbeda. Cuman kita keluar dari anjuran terbaik. Bukan yang terbaik Anda zikir, tasbihan, wiritan. Loh, Anda ini apa? Dengar khutbahnya dong. Bukan sekedar sampai dengar saja. Hadapkan badan Anda ke khutib. Sunnahnya, Anda sedikit memiringkan kalau khutib di sana. Menghadap dengan wajah Anda, dengan badan Anda. Itu sunnah. Memang perhatian kepada khotib itu penting. Kalau Anda ngobrol adalah lego, hilang amal pahalanya. Nah, biarpun ulama berbeda antara dosa tidak dosa. Anggap saya tidak dosa kan tadi. Yang tidak dosa. Tapi kan sudah kehilangan sebuah kemuliaan. Nah, adapun doa ini beda dengan ngobrol antara sama manusia. Yang jelas bukan sebuah keutamaan kalau Anda berdoa di saat itu. Jadi bukan waktunya untuk berdoa, tapi waktunya Anda untuk mendengar khotib dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Di saat Anda bisa mendengar khotib. Tapi kalau Anda tidak mendengar khotbah, Anda boleh berdoa. Mungkin ada, mohon maaf, sebagian tempat, masjidnya nggak mau pakai mikrofon misalnya. Ya, yang di belakang akhirnya, ini kalau tidak berdoa ya ngobrol sama temannya, kan begitu. Atau mikrofonnya mati. Maka kalau Anda bengong doa, nanti nggak. Ya Anda boleh saat itu Anda memohon kepada Allah karena memang tidak mendengar khutbah. Jadi supaya tidak menjadi orang yang berbincang-bincang kepada lainnya. Ini yang adalah masalah doa. Jadi bukan sebuah keutamaan saat itu untuk berdoa. Kecuali di saat anjuran berdoa. Apa itu? Di saat khotib duduk di antara dua khutbah. Bahkan dikabarkan itu adalah saat dikabul doa oleh Allah SWT. Antara dua khutbah itu, waktu duduk itu saat istimewa, Anda memohon saat itu. Kenapa? Khotib dia memberikan kesempatan kepada Anda untuk Anda berdoa sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian yang kedua adalah Salat taraweh dan jadi begini loh. Kan sudah ulama mengatakan ya, kalau ketiduran kan tidur nggak membatalkan. Tidur itu tidak membatalkan sholat. Karena pada zaman Nabi ada orang tertidur. Tapi itu ada pembahasan yang membatalkan wudhu. Nggak dibahas pembahasan sholat. Jadi yang membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu diantaranya adalah hilang akal. Kecuali tidur. Tidur itu tidak membatalkan wudhu kalau tidurnya adalah tidur posisi benar. Mumakin mak'adahu. Posisi duduk. Sehingga posisi duduk begini ini adalah posisi yang tidak membatalkan wudhu biarpun nyandar. Seandainya sandarnya ditarik dia jatuh. Enggak, tetap enggak batal. Kenapa? Posisi ini adalah ada pada zaman Nabi. Nabi sholat isya itu telat. Bukan telat, memang begitulah Allah wahyukan kepada Nabi untuk menunda. Sehingga menunjukkan waktu isya itu panjang. Sampai sahabat Nabi ngantuk ngedengkur. Sampai tidurnya itu ngedengkur sampai dikatakan dagunya jatuh ke dada. Kalau dagu jatuh ke dada pasti tidak posisi baring. Posisi duduk. Nah ini loh, para ulama mengambil duduk. Makanya tidurnya orang duduk tidak batal. Dan ternyata ada hikmahnya apa? Yang membatalkan itu adalah mohon maaf, buang angin dan sebagainya. Ternyata kalau kita cari hikmahnya, kalau orang duduk kan bika usyah, namanya mata ini adalah pengikat, mohon maaf, jalur belakang itu. Kalau mata melek itu ya mungkin terpantau keluarnya angin itu. Tapi kalau sudah mata tidur tuh nggak ada yang tahu kalau keluar. Dan ternyata mohon maaf ini secara hikmahnya di balik fikih mungkin tidak elok, tidak indah sedikit, tapi kenyataannya kalau orang dalam posisi duduk ini mantap, aman, angin tidak akan keluar. Kalau Anda memaksakan keluar tanpa Anda pindah posisi akan menjerit itu angin. Dalam posisi seperti ini, lihat, kalau kita pelajari hikmah fikihnya, oh gitu ya. Hikmah. Ya,
Kenapa tidak batal? Memang susah kalau Anda posisi duduk, nggak bisa, buang angin, susah. Jadi terjaga. Berarti sampai di situ. Kalau nggak duduk berarti batal wudunya. Dia bisa menjawab, Anda sholat ketiduran waktu berdiri, wah kacau. Apalagi waktu sujud, berantakan. Gitu loh. Jadi batal kalau Anda berdiri. Anda tidur tidak sholat saja menjadikan batal wudhu, apalagi Anda dalam keadaan sholat. Itu saja. Jadi kita bawa kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Yani kalau duduk begini tidak batal. Tapi kalau berdiri, ruku, apalagi ketiduran waktu sujud, habis itu. Cuman karena nggak ada warnanya saja, nggak ketahuan. Nah, itu saja. Semoga Allah memberikan kekhusyuan. Atau mana. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang ada. Mohon maaf dah, imamnya kepanjangan ketiduran ya. Baik, ada orang itu Masya Allah itu pengantin baru. Mertuanya itu luar biasa terkagum-kagum sama menantunya itu. Habis Isya itu subuh tuh baru selesai sholatnya. Rupanya hebat, kagum luar biasa. Setelah ditanya kok bisa? Iya, waktu tahiyat akhir ketiduran 4 jam. Tiduran 4 jam, pas mertuanya buka pintu, Assalamualaikum, hebat banget. Kurang, mohon maaf ya, insyaallah. Jadi masalah fikihnya seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.